Karena target setiap orang untuk maju itu harus menang, targetnya menang. Tapi target saya tidak bisa tercapai dengan dinamika politik sekarang ini, sehingga saya mengurungkan niat untuk tidak maju. Jadi selamat siang saudara-saudara wartawan. Hari ini saya mengundang teman-teman wartawan hadir di sini untuk jumpa pers, dan teman-teman telah hadir. Saya minta terima kasih banyak atas kehadirannya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan isi hati saya tentang pencalonan diri saya sebagai bakal calon bupati pada 4 tahun yang lalu. Dan untuk perjalanan ke depan ini, saat ini saya mau sampaikan apakah saya mau lanjut terus atau tidak, ya. Berdasarkan pengamatan penilaian terhadap dinamika politik di Alor, ya, saya melihat dengan banyaknya figur, kemudian terkhusus dari daerah saya, Pantar, Dapil Pantar, itu maju figurnya lebih dari satu, dan saya berhitung tidak menguntungkan saya, ya, tidak menguntungkan saya, sehingga saya lebih memilih untuk mengurung niat atau mengundurkan diri dari pencalonan ini, ya. Karena target setiap orang untuk maju itu harus menang, targetnya menang. Tapi target saya tidak bisa tercapai dengan dinamika politik sekarang ini, sehingga saya mengurungkan niat untuk tidak maju. Dan itu secara pribadi, ya. Secara organisasi Partai Demokrat, saya sebagai salah satu pimpinan di DPD Demokrat NTT yang ditugaskan untuk mengurus Alor, Demokrat tidak boleh kekosongan, karena sudah 3 kali pemilihan langsung. Demokrat hanya sebatas pendukung. Kami punya target bahwa tahun periode ini kami harus jadi pengusung, ya. Dan kami punya 3 kursi, dan kami akan cari paket yang punya juga 3 kursi sehingga bisa mendapat kursi minimal 6, ya. Dan saya sudah konsolidasi bersama pengurus DPC, ya, dan kami semua bersepakat untuk mendorong Bapak Ray Atabui menjadi calon wakil bupati, ya. Dan kami juga sudah meminta kesediaan dari Bapak Ray Atabui, dan beliau menyatakan siap untuk maju, ya. Kemudian setelah itu kami membangun komunikasi dengan para bakal calon lain dan partai politik yang lain. Ternyata yang lain sudah punya paket. Ada yang belum punya paket, tetapi tidak memiliki chemistry yang sama. Hanya samanya ada di Bapak Immanuel Blegur, baik chemistry maupun dari segi dukungan elektoral atau dukungan kursi. Nasdem memiliki 3 kursi dan Demokrat 3 kursi, maka klub kursi minimal kami capai. Dan rencana hari ini peminangan secara adat oleh Bapak Ima kepada Bapak Ray Atabui. Khusus saya, pendukung saya yang selama ini bekerja bersama dengan saya di Relawan Rekom, saya menyampaikan terima kasih banyak telah membantu saya mensukseskan program saya. Tapi saya juga mohon maaf karena dengan kondisi politik seperti begini, saya tidak bisa memaksakan diri untuk maju. Saya mundur bukan karena dimundurkan atau saya disuruh mundur, tidak. Saya sendiri menyatakan mundur dengan sejumlah pertimbangan politik.
baik secara ekonomi maupun secara politik, saya timbang tidak bisa. Gitu. Jadi kalau ada yang membangun opini bahwa saya mundur karena disuruh mundur, itu tidak benar. Itu tidak benar. Ya. Gitu. Saya mungkin ya calon saya sendiri yang sudah punya 6 kursi, 3 kursi dari Demokrat dan 3 kursi hasil lobby politik sebelum saya mendaftar. Jadi totalnya 6 kursi yang semestinya saya sudah duluan deklarasi. Cuma karena dinamika politik itu, maka saya tunggu sampai dengan hari ini dan tidak memungkinkan, maka saya mundur dan kursi itu saya serahkan kepada Baprei untuk maju. Dan teman-teman lain yang telah bangun komunikasi, saya juga sampaikan bahwa hubungan kita sampai di situ selesai, tidak bisa dilanjutkan. Gitu. Oleh karena itu, bagi relawan masyarakat yang selama ini bersama-sama saya, kalau boleh berikan dukungan kepada Baprei Atabui. Karena apa? Semua gerak-gerik pikiran saya selama ini diskusi dengan Baprei, dan semua sudah ada di pikiran Baprei. Saya sudah titipkan kepada Baprei. Ya. Kalau Tuhan berkenan jadi wakil bupati, maka pikiran-pikiran itu bisa dilaksanakan. Terutama membangun ekonomi rakyat. Hari ini atau saat ini ekonomi Alor berada di peringkat 19. Atau kualitas hidup masyarakat Alor hari ini berada di peringkat 19 dari 22 kabupaten kota. Kami berharap Baprei ketika dia pasangan dengan Bap Ima bisa merubah kondisi ini. Ya. Dan ada 4 hal yang saya pesankan kepada Baprei. Ya, mungkin saja nanti setelah paket ini final juga itu menjadi pokok pikiran saya. Yang pertama, ketika Tuhan berkenan mereka dua ini jadi bupati dan wakil bupati, maka rekonsiliasi. Ya. Yang pecah belah cerai-berai itu harus disatukan. Tidak ada lagi dendam politik di situ. Karena apa? Persatuan dan kesatuan itu menjadi modal untuk kita membangun negeri, membangun ekonomi rakyat. Yang kedua, stabilitas politik. Ya. Harus menjaga stabilitas politik, karena tidak ada stabilitas politik maka orang enggan berinvestasi di negeri ini. Ya. Kita berharap banyak orang yang berminat dan berinvestasi di negeri ini, di Alor ini. Tapi kalau stabilitas tidak menjamin, tidak bisa. Ekonomi tidak akan bisa bertumbuh. Yang berikut adalah kaderisasi. Ya. Mereka dua harus menyiapkan kader sebanyak mungkin ke depan. Sehingga ketika momen-momen politik seperti ini, kita tidak sulit cari orang. Atau kita banyak kader, tetapi demin banyak dihalang yang lain. Nah. Kemudian yang berikut, yang paling utama adalah soal ekonomi rakyat. Ya. Usahakan supaya ekonomi rakyat ini harus membaik. Ya, 4 hal itu yang saya titipkan deh. Saya punya calon wakil bupati dari Partai Demokrat. Mudah-mudahan pikiran ini dibawa ke Bap Ima sebagai paket, lalu bisa digodok menjadi visi misi. Saya kira itu yang mungkin saya sampaikan, dan mohon maaf kepada semua yang mendukung saya selama ini. Ini sikap ini mungkin tidak menyenangkan, tetapi bagi saya ini sikap yang terbaik dari yang baik. Ya, sikap yang terbaik dari yang baik, keputusan yang terbaik dari yang baik. Oleh karena itu mohon dukungan. Terima kasih.